Assalamualaikum, halo semua. Pasti kalian pernah melihat kan benda di sekitar kita mengalami perubahan. Padahal tidak diberikan tindakan apapun. Seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan bersih berkarat. Nah, dalam video ini kita bahas yuk benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung, dapat kita amati, namun juga ada yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk pengamatannya. Nah, perubahan benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Kita bahas yuk. Benda memiliki sifat. Sifat benda sangat penting kita ketahui untuk membedakan perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Nah, termasuk dalamnya seperti bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia adalah sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia itu berhubungan dengan jenis zat yang mengalami terbentuknya jenis zat baru. Sifatnya antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Cukup mudah dipahami kan? Nah, kita akan pelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, komposisi zat tersebut juga tidak akan berubah. Contohnya seperti es yang mencair. Nah, dalam bentuk padat maupun mencair, keduanya tetap air, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan melarut. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Coba perhatikan, apakah kayu yang dibakar sebelum dan sudah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Nah, kayu yang sebelum dibakar mengandung serat selulosa, yaitu zat keras. Namun setelah dibakar akan menjadi arang. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru. Nah, contoh pembakaran kayu ini adalah proses perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini menghasilkan zat baru yang berbeda dari zat sebelumnya. Sama halnya seperti besi berkarat yang sudah kita lihat pada video awal. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru, sehingga berbeda dengan zat asalnya. Nah, berlangsungnya perubahan kimia bisa kita ketahui berdasarkan ciri-ciri dari sifat kimia pada benda. Berikut beberapa ciri yang harus kita ketahui pada sifat kimia. Pertama adalah terbentuknya zat baru, kemudian terbentuknya gas,
lalu terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Coba kita lihat lagi yuk ciri-ciri tersebut berdasarkan perubahan yang ada pada video. Nah, selain daripada ciri sifat kimia tersebut, berarti masuk ke dalam ciri sifat fisika. Pada intinya, sifat fisika yaitu tidak terbentuk zat baru sehingga bendanya masih sama bentuknya seperti awal. Sampai sini bisa tahu kan perbedaan perubahan fisika dan kimia? Yuk kita simak percobaan berikut. Selembar kertas akan kita kenai perubahan. Kita sobek menjadi dua bagian. Bagian pertama kita sobek lagi menjadi dua bagian dan disobek terus sampai menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagian kedua, kita bakar. Tentu saja ya, kertasnya terbakar dan berubah menghitam menjadi abu. Dari dua perlakuan tadi bisa menebakkan bahwa ternyata ada dua jenis perubahan pada suatu materi. Sampai sini paham kan apa itu perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Baik, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.